Halo guys, kembali lagi sama gue di Veteran vs Motovlog. Jadi di video kali ini gue mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian tanyakan di video Q&A dan di Instagram gue. Ya. Oh ya, sebelum gue mulai video ini tuh sorry banget kalau ada suara kayak mobil diesel. Dengar gak? Nah ya itu suara AC, soalnya gue nyalain AC biar nggak gerah. Soalnya pengap juga di rumah pakai helm. Ya, jadi gue mau jawabin pertanyaan yang udah masuk ke komen di kolom komen video Q&A. Ya oke, langsung aja. YouTube. Oke. Mana videonya? Nanti sih videonya ini, oke. Iya, kita baca-bacain dulu pertanyaannya. Ini gue benar-benar nggak tahu ini yang nanya udah siapa aja. Jadi semua pertanyaan di mana? Di kolom komen video ini benar-benar nggak ada yang gue baca tapi ya udah langsung gue diemin. Kita mulai dari yang paling bawah deh, karena yang paling bawah biasa yang pertama kan. Oh, alhamdulillah banyak juga yang nanya. Seneng deh rasanya banyak yang nanya. Ada ya 200-an lah, lumayan. Ya ini yang pertama dari Ibra Brokcraft. Blok apa sih ini? Oh, Blokcraft, kirain Blok Lesnar. Ya Ibra Blokcraft. Kak, saya mau tanya, mana bagusan CBR 250, Ninja 250 atau YZF R25? Aduh, kalau menurut gue sih gue sih nggak bisa nyimpulin yang lebih bagus mana, karena gue pribadi belum pernah sih nyoba CBR atau R25 gitu. Jadi ya gue nggak bisa ngasih kesimpulan gitu yang paling baik, yang paling bagus di kelas 250 cc itu ya paling gitu, karena ya emang gue belum pernah nyoba sebelumnya R25 atau CBR. Jadi ya gue nggak usah jawab. Sorry banget ya. Dari Davox Motovlog HD. Oke, MT25 atau Z250? Kalau antara dua motor deket ini gue pribadi lebih pilih apa ya? MT25 sih. Gue suka MT25, menurut gue keren. Tapi MT25 gue tuh nggak suka headlampnya. Gue suka bagian belakangnya itu keren. Kalau Z250 menurut gue keren banget headlampnya. Kayak Z800, cakep, cantik. Dari Andrianus Ariel. Sebelumnya pernah jatuh dari motor gak bro? Kalau jatuh dari motor sih gue alhamdulillahnya belum pernah. Nggak jatuh sih, tapi gue cuma pernahnya kepleset gitu loh. Jadi zaman dulu banget, zaman gue masih naik Matic ban cacing. Iya, jadi gue waktu itu lagi jalan becek. Dulu kan rumah gue tuh jalannya bopak gitu loh, bopel. Jalannya dut-dutan dan itu tuh lumpur. Terus waktu itu gue pulangnya malam jam berapa gitu. Terus gue ngantuk, habis hujan dan gue ngerem depan kepleset gue. Jeger. Guanya nggak apa-apa. Ibu-ibu sebelah gua heboh banget. Ya Allah mas, ya Allah, kenapa mas? Ya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dalam hati gua, ini gua kenapa bisa jatuh? Taunya gua ngerem depan. Jadi guanya nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Tapi ibu-ibu di sebelah gua dia heboh banget karena shock kali yang lihat orang depannya atau sebelahnya jatuh. Ya paling gitu. Jadi kesimpulannya gua alhamdulillah belum pernah jatuh yang crash gitu. Alhamdulillah lah, jangan sampai amit-amit. Next dari Gazi Dava. Harga knalpot Leo Vince Cobra yang ori berapa? Ninja 250. Oke, waktu itu gue beli kena 4 pas kalau salah ya, 4 full system. Oke. Kalau slip-on gue nggak tahu deh berapa. Ini dari Beduel Motovlog. Beduel Motovlog. Ya ini salah satu motovlogger yang menurut gue dia unik dan kreatifnya tinggi. Dia cuma ngucapin kongres. Thank you bro, Beduel Motovlog. Thank you ya. Dari Samuel Fernandez. Bang, gue subs baru lo. Oke, thank you sebelumnya. Gue akan nonton terus video lu, terus berkarya ya. Thank you banget bro, thank you ya. Terus dia nanya gini, BTW lu punya motor berapa? Gue sih pribadi punya motor yang untuk gue pakai itu ada 2. Ya satu Vario, satunya Ninja. Kalau motor operasional, jadi kebetulan tuh bokap gue itu punya kantor atau toko. Jadi di tokonya itu juga dia ada motor, ada 4 atau 5 ya, lupa gue. Pokoknya kalau nggak salah motor gue tuh berapa ya? Yang gue inget sih ada 6 kalau nggak salah. 6 udah sama motor yang gue pakai. Jadi motor operasional ada 4. Lanjut lagi dari Revai Rosendi. Reval. Motovlog sebagus ini masih ada haters. Otaknya didengkul kali. Ya, kayak ini sih bukan pertanyaan sih, dia lebih ya pokoknya gitulah. Ya alhamdulillah. Ya seiring berjalannya waktu mah haters pasti ada bro. Enggak semua orang di dunia itu atau apa di dunia ini tuh suka sama kita, ada aja nggak suka. Dari Purwoko Gaming ID. Bang, apa opini lo tentang bocah kurang umur naik motor tapi tetap safety, pakai helm, jaket, sarung tangan? Terima kasih. Kalau menurut gue pribadi ya,
selama dia masih memperhatikan keselamatan dia sendiri, terus dia juga masih tertib dengan peraturan-peraturan yang ada, dia juga bawanya gak ugal-ugalan, ya menurut gue sih oke aja, fine. Karena kadang kalau orang-orang nih bocah di bawah umur yang bawa motor tapi dia safety gear lengkap tuh, dia kan berarti masih sadar akan keselamatan dia, walaupun ya kasarnya dia tetap salah karena dia di bawah umur gitu. Tapi menurut gue ya fine aja sih selama dia pakai gear yang lengkap, tetap safety gitu. Yang penting dia tetap safety dan tetap perhatiin lalu lintas yang ada. Dari Krisna Putra, Bang, Ninja ente habis ganti knalpot suka nembak-nembak kagak? Ya awalnya kalau ganti knalpot tuh pasti nembak-nembak karena katanya tuh gas buangnya itu nggak sesuai. Jadi begitu digas, pas kita nutup gas tuh ada kayak backfire blok-blok gitu loh. Ya jadi kalau misalnya lo habis ganti knalpot, saran gue sih lo langsung bawa aja kemana istilahnya apa sih? Iya, ke bengkel Kawasaki, jadi buat di tune up lagi. Dari Rio Pratama, menurut abang aja ya, bagus mana R15 atau CBR? Kalau gue pribadi, gue lebih suka R15 sih, karena gue dulu sempet banget ngalamin, gue tuh cinta mati banget sama R15. Sampai kalau ngeliat R15 tuh gue kayak langsung oh fuck, R15 gitu. Tapi CBR gue keren sih menurut gue. Tapi gue gak suka aja kayak CBR posisinya, ridingnya terlalu tegak gitu loh. Gue gak suka sama motor yang posisinya terlalu tegak. Dari Ade Saiful Anwar, kenapa gak jual ninjanya terus ganti 600cc aja bang, misalnya second gitu, daripada nambah R25? Nah ya sebenarnya kemarin sih gue banyak banget ya nerima komen-komen kayak gini, kesaran bang kenapa gak naik kelas, kenapa gak jual ninja lo buat naik kelas. Ya emang sih sebenarnya bisa, tapi menurut gue gimana ya, motor gue ini kan masih kadang gue pakai buat harian, kadang kakak gue ngampus, kadang bokap gue juga kalau lagi mau make ya make, terus kadang gue juga pakai buat sekolah, buat jalan-jalan. Ya agak gimana sih kalau misalnya beli motor yang 600cc, jadi kan nanti motornya misalnya 600cc doang tuh sama Vario gitu kan, ya menurut gue nanti nggak enak aja gitu, jadi yang keluar tuh Vario terus, ya paling gitu ya. Jadi intinya menurut gue 600cc itu agak kurang gimana gitu buat harian kan, bobotnya juga berat, pertama bobot, terus kubikasi mesin, terus konsumsi BBM, ya paling gitu. Tapi ya doain aja lah, insya Allah nanti suatu saat bisa lah beli 600. Bang lu pakai, dari Abang Maulana, bang lu pakai Vario apa bang? Gue pakai Vario 150 ESP yang warna hitam doff. Terus kita ke atas deh, langsung ke atas aja, bosan gue dibawa mulu. Ini dari Dendimas, Bang Dendimas. Congrats for the 5K bro. Thank you banget ya Bang Dendimas, thank you. Cuman butuh 2 bulan untuk lo bisa dapat 5K. Ya alhamdulillah banget, seneng. Cepet banget lo itu. Ya alhamdulillah lagi. Apa sih rahasianya? Aduh, rahasianya gak ada Bang Den, rajin upload video aja sih kalau gue. Alhamdulillah banget, gue juga gak nyangka loh. Ya pokoknya gitu deh, gue seneng banget lah. Udahlah pokoknya lah, udah gak nyangka gue juga dulu pas pertama kali bikin vlog tuh dalam hati gue ya udahlah, gue sembari jalan aja nyoba-nyoba kan. Kalau gue gak nyoba sekarang ya udah kapan lagi. Akhirnya gue coba upload, tapi ternyata banyak yang ngasih feedback baik, ngasih komen baik, ngasih like, ngasih subscribe, ya udah pokoknya pada ngasih support. Dan menurut gue ya alhamdulillah channel gue berkembang dengan lumayan pesat lah, cepat lah bisa dibilang. Ya paling gitu sih, seneng banget gue deh pokoknya. Seneng juga nih gue di komen sama motovlogger favorit gue nih, Bang Den Dimas nih. Aduh ya Allah, Bang Den. Dari Kibo Minor, Bang siapa motovlogger Indonesia yang menginspirasi lo? Kalau menginspirasi gue sih Jody dulu tuh menginspirasi gue, jujur aja. Sebenarnya sih bukan menginspirasi, kayak dulu tuh motovlogger pertama ya menurut gue di Indo tuh yang gue tahu tuh Jody gitu loh. Dan menurut gue ternyata motovlogger pakai bahasa Indonesia seru juga ya, kenapa gue nggak buat juga gitu. Menurut gue juga suka naik motor, gue juga suka nge-record. Jadi sebelum gue bikin video vlog ini, gue emang udah suka nge-record jalanan, tapi nggak gue upload ke YouTube. Jadi ya paling gitu. Terus akhirnya gue memutuskan untuk kenapa gak gue coba aja nih gue jadi motovlogger. Jadi ya gitu deh. BTW jadi test ride cybernya, emang gue pernah bilang test ride cyber ya? Sekarang gue mau jawab pertanyaan dari Dimas. Dia namanya Dimas. Bro, misalnya lu ada duit banyak banget, terus lu mau ganti motor apa? Kenapa? BTW nama asli lu siapa? Oke, berarti gue ini kan dia ada tiga pertanyaannya. Lu maruk juga lu. Gue sekarang mau jawab pertanyaan dari si ini dulu. Siapa sih ini namanya? Ya si Dimas. Dia mau gue mau jawab pertanyaan yang pertama. Kalau misalnya duit lo banyak banget, terus lu mau ganti motor apa? Nih, kalau misalnya gue punya duit banyak banget ya, gue tuh bakal ke super sport dulu deh. Gak usah ke super bike. Ke super sport dulu, paling gue ganti ya ZX636. Kalau nggak ZX636, CBR 600. CBR 600 juga keren sih. Ya paling kalau misalnya dia nanya itu kan apa, kalau misalnya lu punya duit banyak banget, ya Allah amin. Punya duit banyak banget, terus lu mau ganti motor apa?
Nah kan dia bilang banyak banget, berarti ya gue bisa beli 2. Gue sih pengennya 636, terus gue pengen S1000R, gue pengen MV Agusta Dragster, gue pengen CBR 1000, pengen Ducati Devil, pengen Triumph Daytona juga 675, mau Ducati Street Factor juga gue mau, Ducati Panigale juga oke, yang 1199 yang tricolor. Ya paling itu aja, ada berapa motor tadi. Terus kenapa ya, pokok kenapa ya itu semua motor-motor impian gue, motor-motor keren, motor-motor yang ya Allah, yang benar-benar hidup di impian seorang ya, hidup di impian seseorang lah istilahnya. Nggak semua sih. BTW nama asli lu siapa? Nama asli gue James bro, lu cari aja di Twitter gue, namanya James. Dari Sultan Maulana, bang kenapa Vario-nya nggak dimodif? Aduh, Vario mau dimodif dimodif apaan ya? Gue udah nyari sebenarnya, pengen modif juga. Udah waktu itu udah nyari di online gitu, cari keywordnya Vario 150, yang keluar aksesoris chrome gitu, yang menurut gue agak norak sih, paling gitu. Dari Fitrah Ananda, kalau gue denger suara lu, kok gue kepikiran muka lu mirip Rahmat ya, Rahmat stand up comedy. Aduh, astaga. Aduh, nih di video-video gue juga banyak banget yang bilang, bang lo siapanya Rahmat sih, lo mirip Rahmat ya. Bahkan sebelum lo pada bilang gue mirip Rahmat tuh gue nggak tahu Rahmat itu siapa, dan gara-gara banyak yang komen akhirnya gue nyari Rahmat itu siapa sih, dan menurut gue nggak mirip sama sekali sama dia. Ya Allah, banyak banget yang bilang gue saudaranya Rahmat lah, gue mirip Rahmat, mukanya kayak Rahmat lah, kocak lah kayak Rahmat. Ada aja nih emang nih kalian nih. Tapi ya sekali lagi gue bukan siapa-siapanya Rahmat, bahkan gue awalnya nggak tahu Rahmat itu siapa. Lanjut, oke. Dari Gria Motovlog, sebelum jadi motovlogging jadi apa? BTW selamat 5K, thank you bro udah ngucapin. Sebelum jadi motovlogger tuh gue cuma jadi orang-orang yang hidupnya gabut sih. Gue cuma kerjanya main PS, makan, tidur, poker, mandi, beribadah, sholat, asik. Jadi gue sebelum jadi motovlogger tuh gue benar-benar orang yang gabut, kerjanya cuma di rumah. Jadi kan kalau ya cuma kerjaan di rumah, paling main nonton, makan, jalan ya gitu sih. Setelah jadi motovlogger, hidup gue menjadi berwarna karena gue punya kalian. Apaan sih anjir. Ini boleh nih, Fikri Irfansyah. Bang, BTW kan nama channel lo Fat and Furious. Apa 5 makanan kesukaan lo? Ya, makanan pertama yang gue suka itu ada sate gue suka. Terus taruh nih, gue ini lu biar gak backlight. Gue tuh suka sate, gue suka nasi goreng, gue suka bakso, gue suka somai, gue suka soto, gue suka, aduh nanya 5 lagi. Gue suka semua makanan, aduh predator kan gue. Ya gue suka daging, gue suka bapau, gue suka makanan keci, sushi juga gue suka, sosis. Tapi kalau makanan kesukaan sih sate, nasi goreng, terus sama pecel ayam yang di pinggir jalan. Lu tau gak sih pecel ayam yang di pinggir jalan, yang ayamnya itu kremes pakai nasi uduk itu dikasih bawang goreng dan ada sambalnya gitu kayak sambal tomat. Nah itu enak banget sih, gue suka. Ya itu, jadi tadi ada apa, sate, nasi goreng, ayam goreng, nasi uduk itu, iya begitu. Terus apa lagi, soto, ya gue suka soto, suka sama bakso. Udah itu aja. Kita lanjut lagi. Oh ini ada dari Benovan Rajmandica. Kongres ya bro, thank you bro. Pengen nanya nih, motor naked untuk pemula bagusnya Yamaha Vision Advance atau Honda CB ya? Honda CB 150 ya, dijawab ya. Menurut gue apa ya? Menurut gue sama-samanya, menurut gue sih dua-duanya sama-sama motor pemula sih, menurut gue ya. Gue belum pernah nyoba CB, jadi gue gak bisa nyimpulin bagusnya mana. Tapi kemarin kan gue udah nyoba Vision tuh. Ya, gue setelah nyoba Vision, menurut gue oke sih motornya. Kalau ngambil Vision juga keren. Tapi CB yang baru juga keren tuh, yang Street Fighter yang gue suka banget, yang warna hitam, rangkanya merah itu, tralisnya merah. CB juga keren, biar bisa gue test ride. Wah. Terus ada nih Mas Adin Toya, bang pakai GoPro. Ya, gue pakai GoPro yang apa bang? Oh, gue pakai GoPro ini Hero 4 yang Black Edition. Terus dia nanya suka Ninja 250 Fi CBR R15. Harusnya bandingannya jangan ini Ninja 250 Fi R25 atau apa. Tapi antara Ninja 250 Fi gue lebih suka Ninja ya. Jelas gue Ninja, pilih Ninja. Kedua R15, ketiga CBR. R15 juga keren menurut gue. Dia kayak BBR6 banget. Dari IB Stialezabah. Apa nih? Stiales. Aduh, apa itu namanya? IBB Stiales. Ya itu pokoknya lah. Ini les terus gitu Z2. Bang, Fat and Furious mau tanya kenapa nama YouTube-nya Fat and Furious? Ya karena itu gue itu fat. Jadi tuh dulu tuh sebenarnya rencananya gini, gue tuh mau bikin vlog berdua sama kakak gue. Ya, jadi tuh dulu kan Fat and Furious. Gue tuh dulu rencananya pengen bikin vlog itu berdua sama kakak gue kan. Berdua, jadi gue sama kakak gue jadi Fat and Furious. Nah sebenarnya gue sama kakak gue ini sama-sama fat. Nah terus kakak gue ini furious ya kan. Jadi furious itu kan artinya marah. Kakak gue tuh orangnya kadang suka rada emosian gitu. Emosinya kayak gampang kepancing gitu, kepancing ya istilahnya gitulah. Itu dulu gue sebenarnya pengen bikin vlognya berdua. Jadi fatnya gue, walaupun kakak gue juga fat, tapi Fat and Furious gitu.
footage-nya kakak gue. Tapi ternyata kata kakak gue, ya udah lo ngelanjutin aja sendiri. Gue pikir-pikir gue kayak kurang pede gitu loh buat ngevlog. Jadi ya udah akhirnya udah terlanjur buat Fast and Furious. Tapi gue mikir emang gue bakal selamanya jadi fat ya. Jadi nanti kalau gue udah kurus, channel mau diganti nama apa? Ya paling gitu. Jadi itulah sejarahnya Fast and Furious gitu bro. Dari Muhammad Rizky, kongres bang atas 5k subscriber. Pertanyaannya, Ninja 250 cocoknya pakai knalpot apa? Lu tergantung sukanya tipikal suara yang apa. Kalau ngebas ada Yoshimura, ada Akrapovic, ada Prospeed. Kalau lu suka yang teriak gitu ada Scorpion, bagus juga Scorpion. Ada ini juga kalau mau yang gahar, ada MGP, ada Leo Vince Cobra, ya paling gitu. Terus jadi itu tadi satu tuh ada cocok pakai knalpot apa ya? Tadi gue bilang tergantung elunya tuh maunya model kayak knalpot apa. Maksudnya sukanya tipikal suara apa. Kalau ngebas ada Yoshimura R77, ada Krapovic juga ngebas. Kalau misalnya lo mau pilih suara yang gahar, Scorpion gahar, ada MGP juga gahar, Leo Vince Cobra. Terus dia nanyanya 4, kalau lu milih motor antara Kawasaki ZX636 atau Yamaha R1, lu pilih mana? Kalau gue pribadi gue pilih ZX636. Kenapa nggak R1? Karena menurut gue R1 itu kalau misalnya amin gue sampai bisa punya dan gue punya uangnya, gue sih lebih ZX636 karena menurut gue R1 kan 1000 cc ya. Buat di Indonesia menurut gue 1000 cc terlalu besar cc-nya menurut gue sih, buat pribadi kayak gitu. Terus dia 3, motor yang lu punya apa aja? Gue punya Ninvi 250, ada Vario 150, ada Honda Revo, ada Fit X, ada Vega ZR 2 warna hitam sama putih. Terus yang keempat, pernah kagak pakai motor cc yang gede? Gue sih belum pernah sih, makanya kalau ada di antara kalian yang punya cc gede boleh dong pinjemin gue. Udah gitu doang bang pertanyaannya. Oke. Nih dari Rod Rich Z, di antara CBR 250, R25 dan Ninja 250 mana yang paling enak buat daily use di kota? Apa ya? Kayaknya sih menurut gue antara CBR sama R25 deh. Karena katanya R25 tuh posisinya tegak, CBR juga tegak, dan CBR gitu. Biasa kan Honda lebih ngutamain kenyamanan kan. Ya paling kalau menurut gue antara CBR sama R25. Ninja menurut gue kurang karena bobotnya lumayan berat. Dari Bagas DNS, suka duka jadi motovlogger di Tambun. Sukanya enak deket, dukanya kadang suka dikatain kumuh. Sedih kan? Ya pokoknya gitu. Ya gitu. Terus dari ini, gue Farid. Bang, lagi ngevlog ada tantangannya gitu nggak bang? Kalau menurut gue pribadi nggak ada sih, fine aja, gue suka aja. Menurut gue pribadi ya nggak ada sih yang ya pokoknya gitulah, nggak ada tantangannya lah. Dari Bernardo Mahulae. Bro, menurut lo cantikan mana? Desain R15 atau all new CBR 150R? Jual alasannya ya bro, thank you. Pertama kali keluar sih menurut gue CBR tuh keren. Menurut gue ya pertama kali keluar tuh CBR tuh udah oke banget tuh, udah ada base dah. Tapi kesini-sininya gue ngeliat CBR lama-lama aneh sih. Dia tuh windshieldnya kecil banget. Terus stangnya tuh terlalu tinggi menurut gue. Kalau R15 tuh kayak udah proporsional banget sih. Bentuknya udah oke banget. Apalagi R15 sekarang udah ada upgrade gitu. Terus ada Ohlins juga, kata ada Ohlins Special Edition. Paling gitu. Oh ya berarti kan dia nanya menurut lo cantikan mana? Menurut gue cantikan desain sih kalau fresh ya. Fresh sih CBR 150. CBR 150 yang baru tuh menurut gue desainnya fresh banget karena lampunya udah LED. Terus udah keren juga dia modelnya, tapi windshieldnya doang terlalu kecil menurut gue, sama stangnya terlalu tinggi. Kalau misalnya dia nanya pilih R15 atau CBR, gue kayaknya pilih R15 deh. Terus dari Robby Gaming, siapa yang memotivasi Bang Fat jadi motovlogger? Yang memotivasi gue jadi motovlogger itu Hunter Honda. Jadi tuh dulu gue sebenarnya sering nonton video vlog gitu. Gue tuh udah tahu sebenarnya, tapi waktu itu gue nggak ada kepikiran buat channel motovlog juga dalam hati gue, karena gimana ya bahasa Indonesia terus kita bikin vlog, menurut gue kayak kurang menarik dulunya. Tapi kesini-sininya kan banyak banget tuh udah motovlogger dari Indonesia. Waktu itu banyak deh pokoknya. Dan menurut gue ya is okay, kenapa gue nggak coba aja. Kalau dia nanya yang memotivasi gue sih ada Hunter Honda, ada Motorno City, ada Freeriding, terus ada Walter Rivik, ada Jack the Garden Snake, ada Cash on Two Wheels ya, banyak deh pokoknya. Riding with Tom juga. Terus dari Chandra Maulana, bang ngedit videonya pakai aplikasi apa? Ini banyak banget nih yang nanya gue tuh ngedit pakai iMovie, banyak banget yang nanya nih. Gue jawab deh sekarang nih, gue tuh pokoknya pakai iMovie. Jadi dia tuh kayak aplikasi editing bawaan dari MacBook gitu. Ya ini gue ngedit di sini tuh. Gue kemarin baru selesai ngedit yang fiction tuh. Ya kurang lebih begini. Tuh ini kurang lebih begini tuh. Menurut gue ini enak banget editingnya nih. Editing pakai iMovie tuh menurut gue easy to use banget. Jadi tinggal copy paste ya paling gitu. Tapi kekurangannya ya nggak ada sih menurut gue. Kekurangannya enak-enak aja sih pakai iMovie. Enak-enak aja. Dari Riz
Andi Anugerah. Bro, gimana cara lu ngadepin ibu-ibu yang lampu sennya ke kanan tapi belok ke kiri? Cara ngadepinnya ya kalau kata gue sih jangan dihadepin bro, mending lu muter balik aja pulang. Nggak usah dihadepin, nggak bakal ada habisnya. Kalau misalnya lu mau ngadepin ibu-ibu yang sennya ke kanan belok ke kiri, nggak bakal ada habisnya. Mending lu berhenti, muter balik pulang gitu. Karena ibu-ibu itu mau belok kemana tuh nggak ada yang tahu, cuma dia sama Tuhan yang tahu. Dari Tom Motovlog, bang kalau servis motor berapa bulan sekali? Gue servis motor itu berapa ya? Kalau nggak salah Ninja itu 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali gitu. Jadi kebetulan juga gue tadi habis servis. Kalau misalnya lo follow Instagram gue habis foto tadi di servis motor gue. Jadi sekitar 3 sampai 4 bulan sekali. Karena gue tuh kalau misalnya servis gak pernah kena kilometer sih. Paling kena ini mulu. Kenapa? Kenanya bulan. Jadi gak pernah kena kilometer. Terus dari Asid Ramadan. Bang bro, gue mau nanya Ninjanya ente pas ganti knalpot aftermarket di setting gak bang? Iya, maksudnya di setting ECU-nya atau setting apanya gitu. Thanks, congratulations bro, semoga sukses di vlog-vlog berikutnya. Thank you banget ya udah diucapin, thank you. Ya tadi gue udah bilang sebelumnya kalau misalnya ganti knalpot setting aja. Kalau nggak nyeting pembuangannya nggak sesuai, jadi gasnya terlalu besar. Gasnya terlalu besar, jadi pas lo nutup gas itu ada suara plepek kayak tembakan itu, blep ya gitu, meletuk. Terus juga nggak bagus juga buat pembuangannya, buat mesin. Jadi saran gue kalau misalnya lo habis ganti knalpot aftermarket langsung dibawa aja ke bengkelnya di setting. Dari Arif Hibatullah, Bang Fed katanya kan mau buat Q&A. Aneh mau nanya nih, apa alasan Bang Fed menjadi motovlogger? Dan satu lagi, judul lagu ending vlog yang Bang Fed pakai bunyinya towewew kayak lagu Sule deh. Itu apa? Hehe. Semangat bang, teruskan motovlognya. Kami selalu di sini. Udah, kami selalu di sini kayak supporter men. Fast and Furious punya supporter. Thank you. Aduh, kami selalu di sini. Terus dia tadi nanya, yang towewew itu apa ya? Kayak middle deh. Nih coba gue stylein lagunya. Middle kayaknya nih. Oh ini middle nih. Kayaknya ini. Kalau misalnya ini Ini bukan. For the truth with you in the middle. Ini kalau yang judulnya ini towew kan. Ini tuh lagunya DJ Snake, judulnya Middle. Towew. Matiin lah. Ya jadi lu nanya tadi itu judulnya Middle dari J Snake. Terus dia nanya apa nih? Terus dia nanya apa alasan Bang Fed menjadi motovlogger? Alasan gue itu simple aja. Alasan gue itu ini, karena gue tuh kan dulu emang basic itu suka motor, suka naik motor. Karena menurut gue naik motor itu feel-nya lebih enak aja gitu. Entah kenapa feel-nya menurut gue lebih enak aja gitu kalau naik motor. Ya itu salah satunya gue menjadi motovlogger. Terus menurut gue kayaknya seru bikin video kita naik motor gitu, jalan-jalan terus kita upload ke YouTube. Menurut gua seru juga. Akhirnya ya udah gue coba buat lah dan merealisasikannya dengan channel Fast and Furious Motovlog ini gitu. Oh nih, Danindra Lazuardi. Bang, kalau misalnya suatu hari tiba-tiba ada orang dealer, misal dealer Ducati, ngirim Panigale R ke rumah lu atas nama lu, apa yang pertama kali yang bakal lo lakuin? Kalau misalnya ini datang Panigale ke rumah gua tiba-tiba dan atas nama gua akan nampar diri gua sekencang-kencangnya, nyubit diri gua sekencang-kencangnya. Karena kalau nyampe kayak gitu itu dreams come true banget men. Gila, ya Allah, amin ya Allah. Ya Allah Ducati, tolong lihat aku Ducati Indonesia, tolong kirimkan Panigale atas nama gua. Tapi gua nggak mau beli karena mahal. Tapi kalau punya uang gua mau beli karena keren. Tapi pertanyaan lo oke juga bro. Pertanyaan lo, aduh bikin gua ngarep jadinya. Ini di YouTube menurut gue udah hampir gue bacain semua, udah semua kayaknya. Dari tadi gue udah bacain. Sekarang kita pindah ke Instagram, oke? Karena tadi kan YouTube udah, kita baca dari atas. Acak aja deh. Dari Rian Dinata, cara nempelin plat di Undertale Ninja 250. Gue sih waktu itu pas nempelin plat gue minta tolong sama ininya, sama tukang. Jadi gue waktu itu ke bengkel Kawasaki dan gue minta tolong gitu, Pak, tolong sekalian nih dibaut di bawah. Kata dia, yaudah terus dibaut ya sama dia. Jadi gue nggak tahu itu cara ngebautnya gimana. Terus ada Hilmi Ahmad 79 _. Hobi lu selain motor-motoran apa bang? Hobi gue itu selain motor-motoran gue suka jalan-jalan. Gue suka orang itu, gue suka hedon, have fun, jalan-jalan sama temen, jalan ya jalan pokoknya ya, you know lah. Gue suka jalan-jalan. Gue suka nongkrong sama temen, suka ya itu sih paling. Gue suka jajan juga. Terus gue juga suka ngedit video. Gue suka nonton di YouTube. Gue suka nonton film. Ya banyak deh hobi gue. Gue juga suka renang. Walaupun gue fat
tapi ya gue suka renang sih karena ngapung. Ada mie goreng racer underscore bike. Mie goreng racer ini temennya bubur ayam racer kayaknya. Motor pertama sampai motor terakhir, maksudnya motor yang sekarang. Ada net beli motor gak? Motor gue itu yang pertama banget waktu itu tuh Mio Soul tahun 2000 berapa ya? Mio Soul ya, pokoknya Mio Soul warna hijau, gue ingat banget. Dan itu motor itu sempat gue pakai sampai SMA, tapi motornya udah kecil banget dan badan gue gede, jadi kayak badut sirkus. Akhirnya ya bokap gue berbaik hati digantiin lah pokoknya. Terus habis Mio Soul itu gue sempat pakai MX juga, MX 135 yang zaman dulu yang kopling warna merah. Terus setelah MX gue pakai ini Kawasaki Ninja 150RR 2 tak. Nah itu 150RR 2 tak. Di situ jual, nggak jual 150RR waktu itu masih ada sama Vario, sama Mio jual ganti Vario. Akhirnya waktu itu ada rezeki RR jual ganti sama Ninvi gitu. Ada rencana niat beli motor gak? Niat beli motor ada sih, nunggu CBR, tapi gue pengen CBR soalnya. Dari Fayus wajah aslinya gimana sih? Kok di pikiran gue kayak Rahmat Suci 5. Oke, Rahmat lagi. Sekali lagi gue dibilang mirip Rahmat Suci 5. Gue bukan siapa-siapanya Rahmat. Bahkan sebelum lu pada bilang itu Rahmat, gue gak tahu Rahmat itu siapa. Oke. Terus ada yang nanya Shiva Mira, cewek nih. Shiva. First impression lu jadi motovlog apa? First impression gue ya happy, seneng, serius, karena gue ngelakuin hal yang gue suka, yaitu ngerekam perjalanan gue di jalan, ngomong-ngomong curhatan hati gue dan mengupload ke YouTube. Dan menurut gue ya seru sih. First impression gue jadi motovlog seru aja, enak gitu. Dari Jericho Siahaya, pertama kali bawa motor dari kelas berapa dan motor apa? Pertama kali itu gue bawa motor itu motor Yamaha Mio Soul. Ya itu Mio Soul itu motor pertama gue. Dan kelas itu waktu itu kelas berapa SD ya, gue lupa deh. Gue pokoknya waktu itu belajar motor tuh SD, diajarin om gue. Dari Ed Bramanto 17, mana yang lebih penting, konten yang menarik atau konten yang original? Konten yang original, karena menurut gue jadi diri sendiri atau original itu lebih baik dibanding menarik. Tapi kalau misalnya kita original pasti otomatis akan menarik juga karena nggak ada yang ngikutin kita gitu. Oh ini dari Calaci Vlogs, Bang Ical. Pertanyaan gue sih ada 2, dijawab ya. Senyum. Senyum. Dia nanya, menurut lo, dia nanya 2 pertanyaan. 1, menurut lo penting nggak sebuah originalitas dalam sebuah video motovlog? Terus yang kedua, pendapat lu tentang bocah di bawah umur yang udah berani nyetir motor di jalan, bagaimana? Ini gue jawab yang pertama dulu deh. Menurut lu penting nggak sebuah originalitas? Menurut gue penting, karena tadi juga ada yang nanya konten yang menarik atau konten yang original. Menurut gue konten yang menarik, konten yang original atau originalitas dalam sebuah video dari sebuah video motovlog itu menurut gue penting, karena originalitas kan berarti artinya tuh benar-benar dari kita sendiri, be yourself, be myself ya, intinya begitu. Menurut gue sih penting, karena kalau kita tidak memperhatikan originalitas dari sebuah video motovlog kita, atau dalam kata lain, dalam tanda kutip itu menjiplak, menurut gue sih ya jangan sih. Menurut gue ya janganlah. Kalau bisa lu mempertahankan originalitas dalam sebuah video. Jadi menurut gue sih penting, karena kalau kita nggak mementingkan originalitas atau kita menjeplak, pasti nanti ada aja orang yang berkata nggak enak gitu. Kayak gue dulu awal-awalnya emang gue jujur emang awal-awal sih gue dulu ngikutin Hunter Honda. Sebenarnya sih gue lebih nggak ngikutin ya, lebih kayak terinspirasi aja, kayak lebih sebenarnya pengen bikin Hunter Honda versi Indonesia, tapi ngerinya nggak sekeren itu. Dan menurut gue itu terlalu tinggi sih harapannya buat gue bikin Hunter Honda versi Indonesia. Terus yang kedua, pendapat lu tentang bocah di bawah umur yang udah berani nyetir motor di jalan bagaimana? Menurut gue sih selama dia tertib peraturan lalu lintas, selama dia masih pakai safety gear, riding gear yang layak kayak helm, jaket, sepatu, sarung tangan, ya minimum safety lah istilahnya, helm, sarung tangan, jaket. Ya menurut gue fine-fine aja selama dia itu tadi dia pakai riding gear yang lengkap, dia menaati peraturan lalu lintas yang ada. Tapi ya paling gitu, kalau misalnya dia amit-amit kenapa-napa atau dia ada masalah di jalan, ya pasti kan itu urusan dia sendiri, dia akan nanggung akibatnya. Jadi kan Bang Ical nanya pendapat lo tentang bocah di bawah umur yang udah berani nyetir motor. Ya menurut gue fine-fine aja sih kalau gue pribadi. Yang penting dia tetap tertib, nggak ugal-ugalan, riding gear atau safety gear yang memadai, ya itu aja. Walaupun kasarnya sih dia tetap salah karena dia nggak punya SIM gitu. Kan di bawah umur berarti belum punya SIM kan. Oke. Ini ya dari Stani Siaus Deni. Aneh kan baru beli Ninja 50 Fi. Ada nggak tips khusus buat ngerawatnya? Kalau menurut gue ya tips khusus kayaknya nggak ada deh, karena gue pribadi sih ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada perawatan khusus banget. Yang penting paling gue servis rajin, terus ya paling servis rajin sih kalau gue. Yang penting servis rajin aja. Ada cara modifikasi yang sederhana atau modifikasi yang wajib? Modifikasi yang sederhana paling lu bisa ganti motor lu proyektor headlamp tuh
itu modifikasi yang sederhana tapi keren sih. Kalau dia nanya cara modifikasi, menurut gue coba ganti proyektor tuh menurut gue keren banget. Sama lo ganti lampu 3-in-1 belakang tuh keren. Atau kalau lo ganti stang juga boleh. Gue juga rencana gue mau ganti stang motor gue karena menurut gue stang motor gue tuh terlalu tinggi. Jadi gue udah order stangnya tapi stangnya belum nyampe. Jadi nanti pas stang udah nyampe paling gue bikin unboxingnya. Sederhana, jadi menurut gue sederhana tuh tadi lo bisa ganti proyektor headlamp, ganti lampu belakang 3-in-1, ganti stang biar posisi ridingnya makin racing. Terus yang wajib, menurut gue wajib knalpot tuh wajib banget. Terus sama gue, menurut gue ya modifikasi yang wajib itu knalpot, ban ukuran lebar, tapak lebar. Jadi ukuran 160 kan standarnya 140 ya, atau yang sekarang tuh di 150. Yang menurut gue ganti aja 160 tuh biar keren. Terus yang wajib itu frame slider buat menjenggah motor lo kalau amit-amit lo kesenggol atau lo jatuh di jalan. Ya paling itu aja wajibnya, knalpot, ban lebar sama frame slider. Ya ini kayaknya udah semua ya. Oke, dah cukup sesi Q&A kali ini. Ya gue seneng banget, ternyata banyak juga yang ngasih feedback baik ke Q&A gue kali ini. Banyak yang nanya. Sorry banget kalau misalnya gue belum bisa jawabin pertanyaan kalian satu-satu, karena ya sorry banget deh pokoknya kalau misalnya gue belum bisa jawabin pertanyaan kalian satu-satu. Gue cuma menjawab beberapa dan mungkin gak semua. Ya paling segitu aja sesi Q&A kali ini guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke channel YouTube gue. Tahu kalau YouTube lo bahasa Indonesia, jangan lupa berlangganan. Dan sampai jumpa di sesi Q&A berikutnya guys. Bye bye.